Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari mancanegara tentang seorang kisah penyelam terjebak 2 hari di dalam gua bawah air. Seperti apa kisahnya? 3 bulan lalu, seseorang bernama Kisco Gracia mengalami mimpi buruk lagi setiap penyelam. Dia terjebak di gua bawah air dengan hanya mengandalkan celah di dalam gua yang tidak terendam air untuk bernapas. Kejadiannya berawal pada hari Sabtu 15 April tahun 2017 lalu, ketika Cisco Gracia terjun ke perairan di Mallorca, Spanyol untuk menyelam. Guru geologi ini menghabiskan akhir pekannya dengan menjelajah dan membuat peta gua bawah air yang rumit di pulau tersebut. Mallorca jauh lebih indah di bawah tanah dibanding di atas tanah, katanya. Dia dengan temannya, Guillem Mascaro, ingin menjelajah Sapiqueta, sebuah gua bawah air panjang 1 km dari mulut gua dengan beraneka ruang menyerupai labirin. Mereka menyelam selama 1 jam untuk sampai ke sana. Gracia menyelam sambil mengumpulkan keping bebatuan, sementara Mascaro berenang ke salah satu ruangan. Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, beberapa hal terjadi pada saat bersamaan. Secara kebetulan, Gracia bertemu dengan Mascaro di persimpangan dan gerakan mereka membuat lumpur naik sehingga penglihatan menjadi sulit. Ini adalah cuplikan fotonya. Cisco Gracia berfoto bersama 4 tangki oksigen. 1 tabung dapat dipakai selama 1 jam. Mereka kemudian menyadari bahwa alat petunjuk mereka, yakni benang nilon tipis yang memberi petunjuk mereka untuk kembali ke mulut gua, putus atau terlepas. Kabel itu bertujuan untuk mengarahkan. Kabel ditinggal di belakang begitu Anda memasuki gua, dan Anda bisa menelusurinya lagi setelah itu, kata Gracia yang berusia 54 tahun. Kami jadinya hanya bisa menebak berapa batu yang jatuh. Kami menghabiskan waktu selama 1 jam yang sangat berharga untuk menemukan dengan menyentuh-menyentuh tapi tidak berhasil. Pada titik ini, pasangan tersebut berada dalam keadaan berbahaya. Mereka sudah menggunakan oksigen yang mereka bawa untuk masuk serta keluar dari gua. Sebagian besar cadangan darurat oksigen juga telah dipakai. Untunglah Gracia ingat tentang para penyelam lain yang pernah bercerita tentang celah di dalam gua yang tidak terendam air dekat situ, dan dia mengarahkan Mascari ke sana sambil membahas sejumlah pilihan untuk meloloskan diri. Keduanya tahu bahwa oksigen yang tersedia hanya cukup untuk membawa salah seorang untuk keluar gua. Kami memutuskan saya akan tinggal dan Guillem akan pergi meminta tolong. Dia lebih kurus dibandingkan saya dan membutuhkan lebih sedikit udara untuk bernapas. Saya juga lebih berpengalaman untuk bernapas menghirup udara gua yang memiliki kandungan karbon dioksida lebih tinggi. Mereka merencanakan rute alternatif yang lebih panjang, dan Mascaro Guillem harus melewati sebagian jalur itu tanpa petunjuk sehingga ada kemungkinan hilang. Seperti berupaya menyetir sebuah mobil pada malam yang amat berkabut, kata Gracia. Guillem enggan meninggalkan saya sendiri, namun kami tahu itulah satu-satunya peluang. Begitu Mascaro pergi, Gracia melepas semua peralatan dan menjelajah ruangan. Dengan panjang sekitar 80 meter, lebar 20 meter, dan jarak antara air dan langit-langit gua sekitar 12 meter, dia menyadari bahwa air di permukaan bisa diminum dan menemukan potongan batu besar yang rata dan kemudian dijadikannya untuk keluar dari air dan beristirahat.
Gracia juga memutuskan bahwa dia akan bisa bertahan hidup tanpa cahaya karena 2 hari 3 senter tidak bisa digunakan lagi, sementara baterai untuk senter ketiga sudah menipis. Saya hanya menyalakannya jika saya buang air kecil atau mendaki untuk mendapatkan air segar. Beginilah penampakan fotonya. Gua-gua terendam air ketika permukaan laut meningkat lebih dari 60.000 tahun lalu. Namun ada beberapa celah yang tidak urut terendam. Dan tak banyak yang bisa dilakukannya lagi selain menanti di kegelapan total serta berharap akan diselamatkan. Saya bertanya kepada diri sendiri kenapa hal ini terjadi kepada saya setelah bertahun-tahun menyelam, kata Gracia. Namun saya penuh pengharapan selama 7 atau 8 jam pertama karena berpendapat Guillem akan berhasil. Namun waktu berjalan dan saya mulai kehilangan harapan. Saya berpikir Guillem hilang dan meninggal dan tidak ada yang tahu saya di bawah sini. Gracia mulai berpikir tentang orang-orang yang dicintainya. Saya punya 2 anak, putra 15 tahun dan putri 9 tahun. Saya berpikir mereka terlalu muda untuk kehilangan ayah dan apa yang kelak terjadi pada mereka. Walau berhasil untuk tetap tenang, dia mulai mengalami dampak akibat bernapas dengan kandungan CO2 yang tinggi. Udara yang manusia hirup sehari-hari mengandung 0,04% karbon dioksida. Namun di gua kandungan karbon dioksida mencapai 5%. Saya sakit kepala dan waktu saya menderita kelelahan karena kurang oksigen, tidak mungkin untuk tidur. Otak saya berputar-putar, katanya. Benaknya mulai menipu diri sendiri. Saya punya perasaan ada cahaya di danau dan saya mendengar suara gelembung udara para penyelam yang datang. Namun ketika saya memalingkan kepala tidak ada yang terlihat. Itu hanya halusinasi. Gracia juga tak punya kesadaran tentang jam dan setelah yang menurutnya terasa seperti beberapa hari, dia mendengar suara keras di atas gua dan menyadari pastilah itu Guillem. Saya pikir, pertama kami bisa mendengar suara tangki diisi dengan udara untuk tim penyelamat. Belakangan saya menduga mereka pasti sedang berupaya untuk mengebor batu. Saya amat gembira ketika mengetahui mereka mencari saya. Namun suara itu berhenti dan Gracia menghadapi momen-momen tergelapnya. Saya memikirkan bahwa saya meninggal dalam cara yang paling ditakuti para penyelam, tanpa makanan dan udara. Senter saya sudah hampir habis dan saya tahu tidak akan mampu mendaki untuk mendapat udara dari kegelapan. Saya memutuskan untuk berenang ke tempat saya meninggalkan peralatan dan mengambil pisau. Saya ingin menggunakannya sebagai langkah terakhir jika harus memutuskan apakah akan mati secara cepat atau perlahan. Tak lama setelah berpikir demikian, dia mendengar kembali suara gelembung udara. Saya melihat lampu seorang penyelam yang semakin terang. Saya pikir itu halusinasi. Namun saya menyadari bahwa hal itu nyata dan melihat sebuah helm muncul. Dia adalah teman lamanya, bernama Bernard Clamore. Saya melompat menyambutnya. Dia bertanya bagaimana saya dan mengatakan kepada saya bahwa dia khawatir bahwa saya sudah meninggal. Gracia kemudian mengetahui bahwa Mascaro berhasil memberitahu tentang keadaannya, namun upaya penyelamatannya terhambat oleh jarak pandang yang buruk. Tim penyelamat berupaya untuk mengebor batu untuk memberi pasokan pangan dan air yang suaranya dia dengar. Namun upaya itu juga gagal. Akhirnya Clamore dan rekan penyelam lainnya John Freddy berhasil mencapai tempatnya setelah menunggu lumpur mereda dan air menjadi bersih. Nasib buruk Gracia tetap belum berakhir karena Clamore harus meninggalkan dia lagi untuk mengontak tim penyelamat. Meski demikian,
Clamor meninggalkan kantung gula untuk meningkatkan energi Gracia. Diperlukan 8 jam lebih untuk membawa saya keluar dari gua. Namun 8 jam yang mengembirakan, kata Gracia. Dia mendapat oksigen yang diperkaya kandungan untuk bernapas dan dibawa perlahan-lahan ke mulut gua. Dia muncul kembali pada hari Senin 17 April atau sekitar 60 jam setelah masuk ke dalam gua. Saat Gracia keluar, Guillem Mascaro ikut menyambutnya. Kemudian kami berpelukan tanpa banyak waktu untuk berbicara karena mereka membawa saya dengan ambulans. Dan sakit sekali begitu saya keluar dari air. Suhu badan saya mencapai 32 Celcius. Jadi saya menghadapi resiko hipotermia. Saya mendapat oksigen murni untuk bernapas sepanjang malam. Gracia terus menjaga emosinya dalam menghadapi pengalaman buruk itu. Anda harus bisa mengendalikan emosi ketika menyelam. Namun keesokan harinya saya menyaksikan liputan tentang operasi penyelamatan besar-besaran di TV dan saya menangis. Saya amat bersyukur. Gracia tidak lantas melupakan olahraga selam walaupun nyaris meninggal. Sebulan setelah insiden itu dia kembali ke Sa Piqueta dan bahkan mengunjungi ruangan tempat dia terperangkap itu. Saya tidak menaruh dendam pada gua itu. Bukan salah guanya, kata pria yang bertekad akan tetap meneruskan penyusuran peta warisan gua bawah air di Mallorca. Anak-anak saya tidak terlalu suka, tapi mereka tidak mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya. Saya menghabiskan waktu 24 jam untuk menjelajahi di bawah air. Dan begitulah kisah seorang penyelam yang terjebak di dalam gua bawah air. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.